hari Jumat. Nah, ini pertemuan terakhir ini adalah sebenarnya tadi saya canangkan untuk di kelas ya harusnya. Tetapi karena kemungkinan kalian sedang banyak jadwal, mungkin sana sini ya, dan juga ada ujian, ya udah laksanakan online saja ya. Dan sebenarnya hari ini tuh saya pengen kasih simulasi ya. Sebenarnya bukan termasuk kuis kayak kuis yang dirancang memang untuk penilaian, tapi hanya untuk melihat seberapa paham kalian di materi setelah UTS gitu. Memang beberapa ada yang tidak setuju dan beberapa ada yang setuju. Tapi untuk menengahinya saya lebih baik tidak usah diadakan saja ya. Nah, jadi kita eh, bahas saja materi yang salah satunya akan masuk ke dalam UAS gitu ya. Ujian setelah UTS ya. Jadi ini materinya yang termasuk satu nomor aja nih yang ada di saya nanti. Yang lainnya adalah materi dari Bu Ayu. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke ini ya, ke materi. Wah, sudah terlihat. Sudah terlihat ya di layar. Harus kita melihat. Hmm, Oke, layar saya sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke. Ya, jadi kita masuk ke ini ya, pembahasan terakhir yaitu reasoning and agent. Nah, di si reasoning and agent ini akan membahas bagaimana sebenarnya teknik prompting itu digunakan di large language model. Nah, karena kita sudah belajar ke ini ya, tadi udah belajar bagaimana NLP seperti di data science itu seperti apa sebelum UTS. Nah, sekarang selanjutnya setelah UTS kita lebih banyak membahas NLP di deep learning gitu ya, penggunaannya dengan metode deep learning. Dan selanjutnya dikembangkan ke large language model. Nah, large language model ini sebenarnya hanya konotasi seperti dari big data gitu ya. Nah, large itu ya besar dan language model itu adalah NLP-nya sendiri. Jadi sebenarnya yang istilah large language model itu merupakan ini ya cuma beda datanya aja ya, beda istilah datanya saja yang digunakan. Sebenarnya sama-sama language model. Oke, referensi yang saya gunakan itu adalah Stanford dari Natural Language Processing with Deep Learning. Jadi ini salah satu course yang sangat populer di Stanford dan saya kurang lebih Halo, oke ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas reasoning. Reasoning itu apa? Reasoning itu adalah penalaran. Jadi ketika kita berpikir, kita melakukan tanggapan dan logika gitu ya. Nah, sebenarnya kita masuk ke bilang kata-kata orang tua gitu ya, yang zaman dulu bilang, oh anak ini kurang nalar, oh dia kurang nalar gitu, kurang mengerti maksudnya. Oh iya, anak kecil kan belum nalar gitu. Seperti itu. Nah,
layaknya mesin juga sama mempunyai ini ya reasoning. Reasoning mengapa dia harus menjawab pertanyaan dari usernya gitu. Kayak apakah pertanyaan tersebut bisa diterima atau benar adanya seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam modelnya gitu ya. Sehingga model ini harus diajarkan gimana sih supaya bisa nalar gitu ya. Nah, seperti kita juga beranjak dewasa, kita juga banyak melewati banyak peristiwa dan juga pengalaman dan juga belajar banyak hal. Nah, seperti itu juga model. Model ketika dia terus-terusan diberi pelatihan, diberikan input yang benar, diarahkan pada hal yang sesuai gitu ya, maka reasoning, penalaran dari segala macam model itu akan semakin eh, masuk akal gitu ya. Nah, kita reasoning ini kita menggunakan eh, ini ya fakta dan logika untuk memberikan sebuah jawaban. Nah, itu dari sebenarnya si reasoning itu ya. Nah, lihat saja nih contohnya tuh ada deductive reasoning, penalaran. Nah, di mana di sini ada premis satu dan premis dua. Nah, use logic to go from premise to conclusion. Nah, misalnya ada premis satu itu all the mammal have a kidney. Semua mamalia mempunyai ginjal. Uh, Maka yang premis kedua itu mengatakan all wolves are mammals. Mama, semua paus adalah mamalia. Nah, kesimpulannya semua paus have five kidneys. Nah, ini kalau deduktif ini biasanya langsung merujuk ke yang pertama ya. Jadi all the mama have kidneys. Sedangkan eh, maaf yang terakhir all will have kidneys. Nah, sedangkan yang selanjutnya yang inductive reasoning itu from observation predicted like a conclusion. Jadi kalau tadi kita menggunakan logika untuk menjawab sebuah premis dan membuat kesimpulan, sedangkan di induktif ini biasanya ini ya dilakukan observasi dulu nih, untuk mendapatkan prediksi seperti apa. When we see wings, it's usually bird. We see creature, we see a creature with wings. The creature is like to be a bird. Nah, jadi prediksi kita bahwa creature itu yang manusia itu makhluk itu adalah burung gitu ya. Karena kita melihat ada makhluk yang bersayap, maka itu biasanya burung. Nah, kita melihat sesuatu yang bersayap. Nah, kita bilang itu adalah burung. Seperti itu ya. Jadi kayak nalarnya seperti itu. Jadi nalarnya berdasarkan observasi dan ada deduktif yang berdasarkan logika. Dan tadi ya, sedangkan ada abduktif, bentar, abduktif itu from observation predict the most likely explanation. Nah, jadi beda dengan induktif dan abduktif. Tadi itu kalau induktif dia melihat observasinya terlebih dahulu, kemudian memprediksi, menjelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Nah, observation the car cannot the start that there is the puddle of liquid under the engine. Jadi dia tidak bisa mobilnya tidak bisa berjalan karena ada ini ya banjir gitu ya, liquid under the engine, maaf, padahal ini apa ya, lupa saya. Oke, jadi kayak ada kerusakan di engine-nya, kemudian likely explanation the car has leak in the radiator. Nah, ada kerusakan, kebocoran di radiatornya gitu. Nah, makanya saya ini udah mulai mencurigai bahwa kita nih sebenarnya tergantung dengan AI gitu ya. Jadi kayak oh, AI ini bisa menjawab semuanya. Oh, sebenarnya tidak. Dan anehnya, kenapa kita mudah sekali tergiring ya opininya terhadap suatu produk seperti ini. Sementara zaman saya dulu sebelum adanya penggunaan AI yang masif, itu mencari penalaran dari sebuah penelitian, mencari logika dan mencari jawaban, itu memang benar-benar seperti yang dilakukan seperti ini. Ada observasi, terus kita memprediksi bahwa oh ini bukan yang terjadi, oh ini seperti apa yang terjadi. Nah, saya baru menyadari bahwa ternyata
yang kita gunakan large language model ini masih belum bisa dibilang sempurna gitu ya. Jadi kayak kita masih butuh lagi sesuatu yang mungkin validasi gunakan di ininya, di prompt-nya, maka dia akan semakin bisa gitu, semakin bisa mengenali penalaran yang ingin kalian mau gitu. Jadi kayak kemarin ya reinforcement dengan feedbacknya manusia gitu ya. Nah, ada code validasi dan feedbacknya dari manusia dan memberikan reward bahwa model tersebut benar. Nah, itu akhirnya membuat model itu akan semakin semakin lebih bisa lagi. Tapi kita belum bisa bilang dia sempurna karena itu belum termasuk hal yang gimana ya dibilang jauh lah masih dari kata perfect gitu ya. Karena memang dia berdasarkan apa yang sudah diberikan kepada dia gitu, dilatih dan diajarkan kepada si mesin itu. Nah, inilah pada akhirnya kita tidak boleh terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh GPT atau chatbot ataupun ya ini skill model-model lainnya yang dikembangkan untuk bisa mengenerate ya teks itu. Nah, itu belum semuanya benar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada reasoning formal versus informal. Nah, reasoning formal itu mengikuti rules of logic along with semiotic knowledge to derive conclusion. Nah, yang reasoning formal ini memang biasanya pada rumpun-rumpun ilmu formal gitu ya. Jadi kayak gimana menarik keputusan, membuat sebuah tujuan gitu, membuat sebuah teori gitu ya, itu dari formal uh, reasoning. Sedangkan informal reasoning use into intuisi, experience, common sense to arrive at answer. Nah, jadi ada dua antara formal dan informal ini. Nah, ini sedangkan si large language model ini masih agak susah memahami antara formal dan informal. Sedangkan informal reasoning aja dia belum tentu bisa. Ya belum, misalnya kita ajak dia curhat gitu kayak eh, bagaimana ini. Dia kan tetap menjawab dengan bersesuaian dengan apa yang kalimat yang kita masukkan gitu. Jadi belum tentu penalarannya masih bagus ya belum tentu. Nah itu masih jauh. Nah maka dari itu for the most of this lecture by reasoning we mean informal deductive reasoning often involving multiple steps. Nah dari semua ini materi yang disampaikan di perkuliahan maupun di pembelajaran dimanapun penalaran yang kita maksud itu adalah informal deductive reasoning often involving multiple steps. Nah, kebanyakan kita gunakan ini ya langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah gitu untuk mendapatkan sebenarnya apa yang sesuai gitu, output yang kita mau gitu. We mean informal deductive reasoning. Informal deductive reasoning itu informal reasoning berarti kita menggunakan intuisi, experience, nah itu berdasarkan experience kita gitu, terus common sense, terus deductive reasoning itu berdasarkan fakta dan logika seperti apa dicocokkan gitu ya. Jadi antara dua ini bisa berkolaborasi. Nah, reasoning in large language model itu memang dibutuhkan untuk memberikan logika yang benar, yang tepat dan sesuai fakta yang memang ada di terjadi gitu, memprediksi lanjutan yang masuk akal gitu ya. Nah, itu ada beberapa faktor gini ya, berdasarkan konteks yang diberikan itu ada plausible continuation, LLM dirancang untuk memahami pola dalam teks dan memanfaatkan pola-pola ini berdasarkan teks secara modern. Nah, ini yang tadi yang kita bilang ada model yang memberikan reward, maka dia akan mempelajari reward tersebut, pola-pola rewardnya seperti apa, dan dia akan menghasilkan uh, nalar yang kita mau gitu ya. Align well with human preference. LLM seringkali dioptimalkan melalui teknik reinforcement tadi ya, feedbacknya ya. Nah, kemudian misal diminta memberikan penjelasan, model tidak hanya memberikan fakta, tetapi juga menyusun secara lama, terstruktur, dan mudah dipahami. Nah, jadi kayak layaknya kita berkomunikasi ya. Jadi robot itu tidak menjawab seperti saya ini, saya tidak tahu, saya akan menjelaskan bahwa tidak seperti terlalu kaku.
gitu. Tapi tetap aja kalian bisa lihat bahwa jawaban antara GPT dan jawaban yang kalian buat itu akan berbeda. Jadi ya masih kelihatan robot gitu ya. Jadi istilahnya orang bilang ya ini bahasa robot Mas Yan gitu ya. Nah, jadi kita memang pengen si model language ini agar tidak terlalu robot. Nah, makanya itu diminimalisir dengan penalaran. Nah, tapi itu belum cukup juga. Gak, gak ini ya. Maksudnya ya kita bisa melihat lah bagaimana ciri khasnya ya. Kalau bisa kita implementasikan seperti apa. Nah, kemudian ada respect content in the input. Model dapat menjaga struktur dan konteks tertentu dalam jawaban berdasarkan batasan input yang diberikan. Jadi input yang diberikan apa, itu sesuai batasnya. Jika kita ingin bertanya luas lingkaran, segi panjang, iya, ada apa? Izin Pak, slide-nya di saya belum berubah. Oh iya, lama. Saya Pak. ini udah slide yang ini. Oke, ini udah kelihatan belum? Sudah Pak. Ya, ya. Oke, kasih. Nah, kita lanjut lagi. Tadi reasoning ya, itu ada deduktif, induktif, dan abduktif. Dan kemudian ada namanya jenis kategori lain, yaitu kategori formal dan informal. Nah, memang kita bisa bilang bahwa formal dan formal tersebut digunakan untuk membedakannya tadi yang ada logika dan intuisi, common sense, dan lain-lain gitu ya untuk informal. Nah, selanjutnya bagaimana di large language model ini diterapkan. Nah, di large language model itu ada beberapa yang poin untuk yang kita input itu harus sesuai itu ya menurut classable continuity, kemudian align with human preference, masuk ke dalam ini ya komunikasi manusia lah gitu ya dalam komunikasinya, kemudian aspek consent in the input. Jadi aspek terhadap batasan batasan yang sudah dibuat. Ya jangan sampai si model ini malah merumuskan hal-hal yang negatif atau tidak sesuai polisinya gitu ya. Nah, yang seperti di perkuliahan sebelumnya itu diungkapkan bahwa ada polisi gitu ya, polisi yang diberikan kepada model language-nya sehingga mereka belajar sesuai dengan polisi yang diberikan. Polisi itu yang kayak aturan-aturan itu ya, seperti itu ya. Nah, kalian sudah mungkin udah beberapa baca juga di ini ya di yang saya buat di website gitu ya. Nah, itu sudah kumpulan yang emang ini ya materi untuk hari ini. Jadi ada dua, ada large language model, ya, reasoning sama agent. Nah, kemudian selanjutnya teknik prompting. Teknik prompting itu ada beberapa cara ya. Prompting dalam large language model itu bertujuan untuk memberikan masukan yang spesifik dan memandu model untuk menghasilkan jawaban yang tepat gitu. Jawaban jadi prompting ini akan mengarahkan penalaran model tadi, terutama untuk menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan logika atau multi-step, multi-langkah pemrosesan informasi itu jadi semakin baik gitu ya. Karena kita ini ya membutuhkan logikanya ya. Jadi kayak gimana ya dibilangnya ya. Jadi si mesin ini harus diarahkan benar-benar sesuai logika yang kita mau gitu, logika yang gimana manusia berpikir gitu. Makanya kita bisa menciptakan model language model yang asli. Nah, jenis prompting itu ada standar yang pertama. Nah, standar ini itu menginputkan ini ya seperti ini ya Roger has five tennis balls. He buys two more cans of tennis ball. Each can has three tennis ball. How many tennis ball does he have now? Jadi kayak ini ya, kayak pertanyaan dia. Kemudian jawabannya akan 11. Nah, sebenarnya jawabannya 11. Nah, kemudian answernya hanya sebatas ya udah angka aja gitu. Dia membaca 5 tadi punya 5, kemudian dia beli dua cans tennis ball, kemudian ditambah ini
ditambah lagi each can has 3 tennis balls. Maka dia jawabnya akan 11 gitu ya. Nah, kemudian itu kayak kurang, maksudnya di nalar kita tuh kayak ya cuma segitu aja jawabannya. Cuma hanya sesingkat itu gitu ya. Nah, itu sepertinya kayak kurang gitu. Nah, kemudian ada lagi nih nomor question nomor 2 nih. The cafeteria had 23 apples. If they use 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have? Nah, malah answernya ini ya 27 gitu ya. Kok 27 gitu. Nah, itu kan tadi if they use 20 to make lunch and bought 6 more, dan membeli 6 lagi, itu berapa banyak? Masa 27 tuh? Masa tadi udah digunakan 20, kemudian, nah itu yang membuat dia jadi bingung gitu modelnya. Nah itu kalau standar counting. Nah kalau chain of talk counting itu ya ini ya kayak ada change ya. Jadi kayak mereka itu berpikir melalui multi-multi langkah gitu. Jadi makanya kalian lihat jawaban GPT itu selalu kayak berikut saya berikan contohnya, berikut langkah-langkah untuk membuat ini satu, dua, tiga. Kalau enggak kayak ini menurut penjelasan yang di atas bahwa pertama list pertama titik dua, habis itu penjelasannya atau tanda kurung gitu. Nah itu seperti itu saya bilang kayak loh kok kayak gini semua manusia akan sama dong pemikirannya, jadi kayak generate aja jadi GPT gitu terus dia berpikir kayaknya robot, sedangkan robot aja pengen kayak manusia, masa manusia membuat tulisan layaknya robot gitu ya. Itu yang nanti kita harus perbaiki ya, memang kita ambil istilahnya mungkin di dalam eh, tadi model language model tadi minta menjelaskan, tapi kan tidak semua langsung kita ini ya proses menemukan gitu ya. Nah, kalau di chat, ya itu Roger start with five balls, the cat ten ball, uh, two cans of three tennis ball, each is six tennis balls, and ditambah jadi 5 tambah 6, six plus five jadi 11, kemudian the answer is 11. Jadi jawabannya adalah 11. Nah, itu kayak lebih baik gitu ya jawabannya. Dan sedangkan yang di ini kafetaria tadi itu harus dijelasin juga dengan secara runut bahwa tadi ada logika yang dimana dia beli 23, kemudian dia pakai 20, kemudian dia beli lagi 3, beli lagi 6, maka ditambahkan lagi, maka jawabannya 9 gitu ya. Nah, itu yang benar. Ini yang mau kita ajarkan ke teknik prompting ke modelnya. Nah, kemudian ada zero shot. Zero shot ini adalah pendekatan dalam chain of thought yang meminta model untuk memberikan penalaran langkah demi langkah untuk memecahkan masalah tanpa diberi contoh eksplisit sebelumnya. Nah, jadi kayak zero itu ya tidak ada ini ya, tidak ada contoh yang awalnya kayak gimana sih example yang mau diminta pengguna. Nah, ini nih sebenarnya yang sering saya gunakan ketika saya bangun chatbot di Google Cloud. Jadi si model di Google Cloud itu kadang minta masukin zero shot-nya ya. Zero shot-nya itu apakah diaktifkan atau tidak gitu. Nah, nanti kalau jika diajarkan dengan zero shot itu dia akan berpikir langkah demi langkah gitu. Itu sebenarnya chain of thought juga, tapi si zero shot ini tidak diberi contoh gitu ya. Jadi kayak dia langsung belajar dari istilah-istilah yang memang inputnya yang sering digunakan oleh pengguna gitu ya. Jadi kayak seperti ini ya, Roger plus 5 tennis balls, kemudian dia tadi jawabannya 11 ya, kalau harusnya jawabannya 11. Sedangkan kalau zero itu a juggler can juggle 16 balls. Half the balls are golf balls and half of the golf balls are blue. How many blue golf balls are there? Jawabannya tetap salah gitu ya, 8 gitu. Nah, itu kalau few shot aja ya, hanya memberikan contoh yang kayak tadi ada question, di sini question pertama, terus dia minta jawab di question yang kedua gitu. Dia nggak bisa jawab karena gak dikasih contoh gitu ya. Udah kasih contoh tapi contohnya hanya beberapa gitu. Nggak jalan lagi ya?
Nggak berubah lagi ya? Iya Pak, nggak berubah tadi. Oh iya iya iya, saya ini dulu share screen-ku. Boleh dah. Hah? Udah kelihatan? Udah Pak, di slide 11 kan Pak? Iya. Ini kita lebih kecil. Oh, oh iya. Ini tetap kelihatan kan? Eh, bentar. Ini saya klik apa tadi? Ya. Baik lagi ke prompting. Nah, prompting ini ada berapa tadi ya? Ada view shot with COT, kemudian ada zero shot, kemudian zero shot with COT. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai view shot itu kita ambil contohnya, contoh untuk menentukan inputnya seperti apa. Kemudian kita ini ya, kita tes GPT-nya. Dan mereka GPT lagi model language-nya, kemudian model akan menghasilkan contoh yang salah, jawaban yang salah gitu ya. Sedangkan kalau ViewShot tadi kita dengan COT ya kita tambahkan dengan eh, penalaran bahwa penalarannya harus step by step, maka dia akan muncul tuh jawaban yang memang kita mau gitu ya. Sedangkan kalau questionnya kita tambah lagi, kita buat lagi, nah kadang jawabannya jadi bagus gitu ya. Atau kadang-kadang ya tidak gitu ya. Tapi ini di sini di jawaban yang kita dapat itu the answer is 4 gitu. Nah benar gitu ya. Sedangkan kalau zero spot itu masih tidak ada contoh ya tidak ada ya tidak bisa menjawab nih. Nah, malah 8 gitu. Tetap salah. Sedangkan yang zero shot with COT, walaupun kita tidak memberikan dia contoh gitu, tapi dia langsung let think step by step gitu. Kayak, ayo berpikir langkah demi langkah gitu. There is six step balls tadi, kemudian setelahnya ini 12 balls gitu ya. Kemudian ada that means there are berarti sisanya adalah yang mana gitu. Ya, jadi membuat penalaran seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu ya antara few shot, zero shot, kemudian dengan COT. Nah, COT juga punya self consistency. Nah, replace greedy decoding with example of example. Nah, ini kelihatan bahwa ada main idenya correct reason, process have greater agreement than incorrect process. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita masukin prompt itu dia ini ya self konsisten. Jadi kayak tetap konsisten terhadap jawabannya karena kita coba masukin hmm, ke beberapa langkah ini ya, greedy decode ini ya. Jadi this means she use 3, 4, 7 gitu ya. X every day gitu. Sedangkan the answer is $14. Sedangkan yang di bawah sample of the first set of reasoning pad. Nah, itu kayak dia kita buat pad yang sama, kemudian kita lihat answernya apakah sama atau tidak gitu ya. Jadi kayak konsisten lah gitu ya intinya. Nah, di sini tuh kita mulai dengan proses memberikan masukan atau pertanyaan ke model menggunakan teknik chain of thought. Kemudian model diarahkan untuk menghasilkan reasoning bertahap, yaitu penalaran bertahap yang memecah masalah menjadi beberapa langkah logis sebelum memberikan jawaban akhir. Dalam pendekatan tradisional, model penggunaan greedy decoding yaitu memilih jalur reasoning yang terlihat paling langsung berdasarkan probabilitas tertinggi dari satu iterasi ke iterasi lainnya. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan. Nah, jadi ini kayak
ini ya, kayak yang tadi ya, si greedy decoding itu yang dia berdasarkan probabilitas, sedangkan yang kalau kita masukkan ke COT ke dalam promptingnya dengan self consistency, dia akan menjawab ini ya, konsisten lah terhadap jawabannya. Nah, itu yang kita dapatkan sering di GPT ya. Di GPT kan kita sering mendapat jawaban yang memang selalu hampir sama gitu ya, kayak ya step by step, kemudian ya point by point gitu ya. Nah, nanti jawaban yang paling akhir dipilih berdasarkan reasoning yang paling sering disepakati oleh berbagai jalur. Nah, ini ya, jadi kayak nanti ada jalur-jalur yang terbentuk nih, jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga gitu ya. Nanti akan dipilih yang mana gitu ya jawabannya gitu. Nah, tadi ya yang untuk reasoning eh, ini COT dengan large language model dan teknik promptingnya. Tapi ternyata kita bisa lihat dari hasil penelitian lagi begitu, dengan menerapkan COT dengan variety benchmark itu menghasilkan hal yang bagus ya. Di sini itu ada eh, poin akurasinya itu bisa, kalau di GSM Score multi-arit, SPAMP, Arch sama Arch ini ya benchmark model language ya. Jadi mereka dimasukin dengan COT, kemudian akan didapat hasil yang lebih ini yang besar gitu ya. Nah, ini di sini eh, 17 dan 51. Nah, konsistensi itu dapat 27, 75, 53. Nah, kalau COT doang sekian, kalau assemble sekian. Kalau trust konsistensi dengan COT tadi dapatnya 27, 75, 53 gitu ya. Sedangkan yang di ini itu ada lebih tinggi ya, hasil gitu ya. Nah, ini yang menarik sekali informasinya. Kemudian selanjutnya sebenarnya ada problem ya. Problem yang kita hadapi ketika kita ingin menerapkan prompting ini. Nah, sebenarnya rangkaian kompleks itu akan seperti apa kalau misalnya kita masukin ke dalam masalah si GPT ini, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Itu seperti apa? Nah, kita lihat nih pada tahap awal, kita melakukan decomposition question into subquestion. Nah, ini ya, jadi ini adalah yang akan kita lakukan terhadap prompting. Tadi ya list to most. Jadi kayak kita buat dulu dia jadikan sedikit menjadi yang paling banyak gitu ya. Ini tahap awal, model menganalisis pertanyaan utama dan memecah menjadi sub-pertanyaan yang lebih kecil dan sederhana. Sub-pertanyaan dirancang untuk menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari masalah utama. Nah, ini misalnya to solve how many times can she slide before it close, we need to first solve how long does each trip take gitu ya. Kayak ini ya, kayak satu persatu lah bagiannya kita pecahkan. Selanjutnya, model menyelesaikan sub pertanyaan satu persatu. Jawaban dari sub pertanyaan sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan sub pertanyaan berikutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ini ya, it takes kami membutuhkan 4 menit untuk naik ke puncak perosotan. Ia membutuhkan 1 menit untuk meluncur gitu ya. Kemudian perosotan kan ditutup dalam 15 menit. Berapa kali Amin bisa meluncur sebelum perosotan ditutup gitu. Jadi kayak dia langsung pertama dulu nih yang how long this each trip take. Nah, itu berapa menit ya dia membutuhkan menit gitu ya. It takes Amy 4 menit to climb and 1 menit untuk slide down. Jadi kayak 5 menit ya. 5 menit, so each trip takes 5 minutes. Nah, kemudian append model answer to subsequent. Nah, kemudian kita buat modelnya jadi subsequence. Nah, jadi ini kan dia kayak kalau kita latih tuh questionnya how long does it take? Pertama kita buat itu dulu, kemudian it take 4 minutes dan ditambah 1 menit untuk each trip gitu ya. Each trip takes 5 minutes. Kemudian how many times can she slide before it close? Sebelum perosotannya ditutup gitu ya. Nah,
itu akan dijawab sama dia 15 ditambah 5 sama dengan 3 times before it close. Jadi ada tiga kali dia bisa melakukan cross-sortan gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari sortingnya standar, kemudian list to most prompting gitu ya. Nah, kalau prompting yang standar, dia akan menjawab ini ya, Elsa punya 5 apple. Kemudian dua lagi itu Anna has two more apple than Elsa. Jadi Anna punya lebih banyak 2 digit dari Elsa. Kemudian how many apple do they have together? Kemudian dijumlahkan harusnya jawabannya 7 gitu ya. Sedangkan the answer is 12. Ini standar prompting gitu ya. Jadi harus memang dilatih kalau mau membuat modelnya paham gitu ya. Elsa has 5 apple, Anna has 2 more apple than Elsa. How many apple do they have together? Nah, ini kemudian kita pakai list to the most ya. Kita buat question eh, berapa tadi, let's break down this problem tuh. Nah, kita bantu mereka satu persatu untuk menjelaskan. Jadi yang pertama, Anna has 2 more apple than Elsa. Dia punya lebih banyak dari Elsa. So Anna has 7 apple. Elsa dan Anna jika ditambahkan maka 12 apple together gitu ya. Ada 12 apple. Ya, jadi kalau ditambahkan Elsa Anna jadi 5 tambah 7. Nah, let's break down this problem gitu. Nah, baru kemudian akan dibuat problemnya super satu gitu ya. Nah, kalau kita lihat akurasinya list to most dengan chain of thought, itu ternyata list to most itu lebih bagus gitu ya. Jadi dilihat dari step-stepnya gitu ya, dari semua step 62. Sedangkan 2 step dia lebih bagus chain of thought. Sedangkan 3 step itu lebih bagus list to most. Kemudian ditambahkan 4 sampai lebih dari 5 gitu ya. 40 lainnya ya pastinya. Nah, ini yang saya lihat ini. Kalau dia lebih banyak step, maka akan lebih sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengguna. Nah, makanya teknik prompting yang lebih bagus itu adalah ketika kalian tidak mengcopy seluruh pertanyaan ke dalam promptingnya. Dia akan semakin ngawur jawabannya. Coba kalian teknik promptingnya ketika ingin mencari jawaban atau minta penjelasan itu satu persatu. Jadi satu gambar, paragraf, satu kalimat berikutnya seperti itu. Jadi kayak dia tuh akan memahami pelan-pelan gitu kata by kata. Nah, itulah yang membuat akurasinya akan lebih baik gitu ya. Seperti lihat ini akurasinya akan lebih eh, bagus gitu ya. Nah, makanya sebagai data scientist kalau ketika dikasih GPT tuh kayak oh iya kita kan bisa buat GPT sendiri gitu ya. Macam ya gitu loh kayak aduh kalau kita punya banyak model kata apa maksudnya data eh, ini ya kata gitu ya, ada jumlah yang besar gitu, large gitu ya, kayak sebuah dokumen atau sebuah informasi perusahaan atau satu itera ini kita ambil tuh data-datanya kita ingin berbicara dengan data tersebut itu bisa banget dibuat dengan teknik ini, prompting ini. Makanya itu orang-orang di perusahaan sekarang sudah bergerak menuju robot gitu ya, robot otomatis seperti ini. Karena akan menghemat orang ini ya, pegawainya gitu, bertanya dengan pegawai yang mencari sana sini ini, mereka tinggal talk full data gitu, talk full data melalui prompting gitu kan. Nah, prompting ini ternyata nggak sembarangan prompting gitu ya. Prompting itu ada beberapa tekniknya. Ada zero tadi ya, ada standar, ada chain of talk, ada chain of talk one shot, ada list to most one shot, kemudian chain of talk. Ini yang the best ya, maksudnya list to most the best yang dibuat sedemikian rupa berapa kali langkahnya gitu ya. Nah, gitu. Oke, tapi pertanyaan, bisa nggak ya kita buat si large language model itu untuk model kita yang lebih kecil? Maksudnya bisa nggak ya? Kan kita butuh data yang sampai 100 billion gitu, sampai satu server. Mungkin satu server Indonesia ini
dimasukin tuh masih kurang 100 billion data gitu ya untuk kita training gitu ya. Kalau ini sangat berat dan sangat besar sekali agar pengetahuannya bisa sebesar manusia. Nah itu kurang ini ya, maksudnya kurang pas gitu ya. Jadi kayak maksudnya kita tuh belum bisa melakukan hal yang segede itu kecuali memang dikasih resource yang memang pas lah, kasih eh, biaya cost yang lebih sesuai. Nah, kemudian ada cara lain ternyata untuk membuat large tadi menjadi lebih kecil, tapi pengetahuannya adalah large. Nah, seperti yang contoh di sini ya, can we get reasoning like behavior with smaller LMs by teaching them into imitasi large model? Kamu bisa nggak kita ajarin model yang kecil dan mengimitasi model yang besar gitu, seperti apa? Nah, gunakan outcast. Ini ada yang mic-nya on ya? Halo? Ini yang aku siapa? Hmm, hmm, nah, ini ya ada Orca instruction and tuning small LM with COT rationalis. Nah, jadi kayak mereka, oke oke. Baik, kita punya ini ya, tadi punya model yang lain untuk melatih model yang kecil tetapi pengetahuannya besar gitu ya. Kita ambil dari contoh-contoh di sini. Mixture name ada COT, ada NVT, NV2, kemudian 21, kemudian ada T0, ada dialog. Ini ya, ini ada original size-nya itu sangat besar ya, 150K, 5 million, 28,9 million, dan yang lain-lain. Nah, kita ambil sampelnya kurang dari situ ya. Yang ini tetap, COT tetap, NV2 tetap. Nah, kemudian kita coba dengan Orca. Nah, ketika kita coba dengan Orca, collect wide variety instruction from the plan versi 2 collection, kemudian from GPT-4 or GPT chat GPT with this instruction along with the system message. Kemudian kita coba prompting ya di GPT-4 atau di chat GPT dengan sistem message seperti ini ya. Jadi kayak Orca ini adalah penelitian yang memang khusus prompting gitu ya. Jadi prompting itu kita coba ke GPT tersebut dan hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, hasilnya bisa ditunjukkan bahwa ternyata tuh ini ya mereka itu memecah bagian. Jadi teknik ini menyediakan struktur yang membantu model menangani masalah yang membutuhkan reasoning bertahap. Dengan memecah masalah menjadi bagian yang kecil, model lebih mungkin menghasilkan jawaban yang benar untuk setiap ini. Ya, gitu. Oke, ya, itu udah. Hmm, Oke, tadi kita balik lagi ke Orca. Hasilnya, Orca menunjukkan performa yang sebanding atau bahkan melampaui model yang ukurannya 5 sampai 10 kali lebih besar dalam tugas-tugas yang menguji kemampuan reasoning lanjutan dalam pengaturan zero shot. Ini kita bisa lihat. Ya. Eh, ini dia. Hasilnya kita bisa lihat ternyata dengan membandingkan Orca, GPT dan Vicuna atau GPT 13 billion itu ternyata Orca lebih bagus gitu ya. Nah, ini ya yang bisa diterapkan gitu ya untuk alternatif lainnya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan Orca untuk membangun small ini ya small language model. Oke, ya sebenarnya Orca ini kayak fine tuning aja sih sebenarnya. Jadi kalau mau lengkap
kalian bisa lihat pattern-nya Orca itu seperti apa. Kemudian di sini ada yang lainnya ya, reasoning by fine-tuning LM on their output. Nah, ini bisa juga nih ketika kita coba generate ulang gitu ya, generate ulang prompt yang ada, kemudian kita berikan lagi nih ke mereka gitu, berdasarkan output mereka itu seperti apa gitu fine-tuningnya. Nah, ini akan muncul gitu. Update dan language, ada generate, ada improve, kemudian. Nah, kan language model memberikan ini ya, namanya penalaran. Dapatkah? Ini pertanyaannya bisa ya, karena mereka diajarkan gitu ya. Jawabannya bisa. Di sini dari hasil penelitiannya itu ditunjukkan bahwa akurasinya itu hampir 100 ya, mendekati 100 gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa model ini kadang mempunyai error dan mempunyai tidak di error yang sebelah kanan. Oke. Can language model reasoning fast memorization. Nah, kalau yang ini apakah model dengan penalaran itu bisa mengingat ya, mengingat kembali apa yang sudah dia buat gitu ya. Jawabannya ya ini tidak terlalu bisa ya. Jadi kayak dilihat di sini ada random arithmetic ya. Di sini 2716 index. Nah, kita gunakan ada logika, ada if x, rj, yz, rxz gitu. Mereka xz gitu ya. Itu bisa dilihat ya. Gitu. Jadi kita bisa gunakan counterfactual, using counterfactual. Hasilnya ya inilah kurang lebih ya dari hasil language model reason ya. Jadi kalau kita gunakan counterfactual itu kayak memberikan analogikal ya, analogika terhadap prompting kita, terus hasil promptingnya dilatih lagi dan berikan reward tadi ya sesuai model, maka ya udah nanti dia akan semakin bagus gitu mengingat memorinya. Nah, ini seperti yang ditunjukkan di sebelah kanan gitu dan sebelah kiri. Ternyata significant drop in performance GPT-4 evidence of superior reasoning, no drop performance. Nah ya, ini no drop performance ya yang nomor 4 gitu ya, ketika kita berikan contextual for analogical reasoning gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini tuh ada beberapa yang diuji tuh kayak seperti action sequence, successor, predecessor, kemudian remove redundant letter, kemudian fix alphabetic sequence and sort gitu ya, dan sorting juga untuk kata-katanya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita masuk language model agent. Nah, kalau yang agent ini yang sering saya gunakan sih sebenarnya. Agent ini kayak model yang udah kita buat, yang sudah ada gitu. Terus kita ajarkan dengan ya mirip-mirip transfer learning gitu lah. Kalian kan tahu ada ResNet, ada apa lagi, ada IGG, ada yang lainnya ya, ada DenseNet gitu. Itu modelnya udah di fine tuning gitu. Jadi tinggal diajarkan yang baru saja lagi dengan data-data yang punya kita gitu. Nah, kemudian, nah ini ya ada lingkungan, kemudian ada fungsi. Nah, ini bisa ditunjukkan ke P sama G gitu ya, dot sama G gitu ya. Nah, P itu kayak fungsinya, kemudian kita masukin ke dotnya, dot itu ininya ya, sebagai kayak dot ini. Kalau nggak salah itu action observasi ya. Nah, G itu tujuan. Tujuan yang diberikan melakukan melalui instruksi action ya. Dari observation itu dari dotnya. Kemudian selanjutnya instruction from agent, language conditional policy digital agent. Kita berikan instruction ke dalam model. Kemudian model akan menjawab bahwa ada beberapa langkah gitu ya. Misalnya kayak gini nih.
type on titik-titik itu, titik klik ini, titik-titik choose ini, from drop down, book a flight San Francisco to New York. Kita minta ini ya, instruksinya, kita minta inputnya itu book, pesankan penerbangan dari Francisco ke New York gitu. Kemudian robot akan menggunakan logikanya ya, reasonnya, klik ini, klik itu, klik itu. Nah, untuk aplikasinya agent ini sangat banyak ya. Nah, ini yang tadi awalnya saya pengen coba lihat demoin, tapi kapan ya? Saya masih belum tahu sih kapan untuk cara deploy di ini ya, di Google Cloud. Seperti apa? Itu nanti saya kasih tahu deh agentnya seperti apa ya. Oke, kalau yang ini saya harap kalian baca aja itu saya yang sudah saya share ke kalian. Di sini emang ada banyak sekali eksplorasi ya yang bisa di kalian dari bagel, kemudian multimodal, kemudian exploration. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, ke bagaimana demonstrasinya di ini ya, di Google Cloud. Jadi pertama kalian masuk dulu Google, terus console ya, console, console Google. Ini kita coba pakai demo gimana caranya ngebangun chatbot yang saya bangun nih, Cupi gitu ya. Cupi itu chatbot untuk pemeriksaan IMS. Jadi mana ya, saya coba website apa ya, Telegram. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi saya punya chatbot. Ini saya bangun dengan Godfather ya. Eh, nih, misalnya saya ketik dia hai gitu ya. Hai, maka dia akan langsung menjawab, eh, nah, hey, nama saya sekian, selamat datang gitu ya. Kemudian apakah kakak setuju gitu. Nah, kalau misalnya saya tidak tambahkan generatif, misalnya saya bilang ragu nih, ragu saya, ragu nih gitu ya misalnya. Misalnya saya ada pengguna yang masih ragu-ragu gitu. Nah, dia akan jawab sekali lagi tidak gitu. Maka jawabannya apa ya? Bilang apa tadi? Nah, itu kayak robotnya ini berdasarkan ini ya, role based ya. Nah, role based. Nah, coba kalau kita gunakan generatif, nantinya akan berubah. Ini saya akan demokan gimana caranya pakai generatif. Oke, yang paling pertama ada yang kita lakukan adalah membuat dulu project yang ada di dalam. Ini saya buatnya new project. Setelah kalian menggunakan new project itu ke Cupi gitu ya. Maksudnya tulis nama gitu ya. Saya udah ada ya, jadi saya pilih aja nih Cupi nih. Nah, ini adalah bagaimana mengimplementasikan eh, agent ya, agent ke dalam chatbot. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk Google yang biasanya digunakan. Control, apa ya, control, control. Nah ini dia, kalau nggak tahu. Nah ini percakapannya ya. Nah, ada AI percakapan. Nah, jadi kita ada dua nih sebenarnya Google tuh punya dialog flow dengan conversational AI gitu ya. Nah, coba coba kita buka di conversational AI yaitu agent console. Jadi ada dua konsol yang berbeda ya. Konsol AI sama konsolnya Google. Nah, kalau di conversational agent, kita punya beberapa nih. Ada platform, ada agent assistant, ada dialog CX, ada dialog ES, ada kontak dan lain ya. Nah, karena Google ini masih mengembangkan conversational agent yang untuk awal-awal, nah mereka tuh ingin memigrasi dialog CX, ini dialog yang berbasis deterministik machine learning atau yang biasa digunakan encoder dan decoder biasa dengan sequence to sequence yang kita pelajari di deep learning itu nggak usah dijelasin lagi lah ya karena di deep learning udah dijelasin. Ini nih akan dimigrasi menjadi generatif ya, generatif
AI. Nah, saya coba nih buat conversational agent. Ini ada di chat. Nah, hal awal yang harus kalian gunakan ada yang paling pertama adalah klik dulu projectnya apa. Tadi kan Shopee ya saya. Oke, nanti dia akan berubah. Nah, di sini saya mau coba create agent ya. Kalau create agent, kalian bisa gunakan pre-build agent atau build your own atau buat Q&A agent biasa gitu. Kalau pre-build ini udah ada ya. Jadi kayak pemesan hotel, penerbangan, otomasi kendaraan itu sudah ada. Nah, saya mau coba build your own. Jadi saya mau buat sendiri gitu ya. Oh, ini kalian buat display name-nya apa, kemudian. Nah, yang paling penting adalah kalian harus setnya secara global ya. Jangan coba yang South Asia dulu, jangan. Karena itu masih pengembangan. Jadi mereka belum bisa memberikan ini ya conversational agent yang lebih kompleks gitu. Nah, di sini nih yang saya lupa nih. Ini harus diubah ke Indonesia harusnya. Nah, Indonesia. Nah, kemudian kalian pilih eh, playbooknya. Conversion startnya kalian mau buat playbook atau buat flow gitu ya. Kalau buat playbook itu dengan generatif, kalau flow itu dengan rule based. Ini rule based. Nah, kalau misalnya saya di sini maunya dengan playbook gitu. Tetapi bisa juga di flow nanti kita ubah gitu. Ini create gitu ya, create. Kemudian nanti sudah terubah. Nah, kalau di saya kan sudah ada nih. Kalau buat dari awal lagi nanti kena charge soalnya. Nggak, maaf ya. Jadi kita gunakan apa yang sudah ada dulu. Jadi ini yang lama, dialog flow menggunakan chat. Yang ini chat. Nah, ini yang baru. Saya buat agent. Nah, oke. Sekarang kita buat agentnya. Tadi si Cupi tadi dia masih jawabannya masih bilang apa tadi gitu ya. Itu jadi permasalahan kita ya. Jadi dia masih rule based dan rule based ini belum kita ubah. Nah, ini di sini kita bisa lihat adalah flow dari ininya ya. Flow dari si Cupi itu ya. Misalnya tadi rule-nya yang pertama adalah nanya IC. IC itu menjawab umur. Umur itu akan langsung ke gender. Nah, ini sebenarnya kita bisa bangun melalui GitHub ya. Jadi melalui platform GitHub kita push. Kalau misalnya kalian ingin buat satu-satu, misalnya saya Cupi 2024 nih, saya ingin buat page baru gitu. Misalnya ini page ini. Nanti misalnya IC-nya lah. IC-nya kita mau coba modifikasi gitu ya. Di sini ada IC untuk persetujuan gitu kan. Nah, di sini IC untuk persetujuan, kemudian ada fulfillment-nya. Fulfillment ini kayak Cupi kan membantu kakak gitu ya. Nah, ini di sini dia akan membantu kakak. Nah, kalau di start page, ini kan fulfillment-nya apa? Di sini dia ngomong, Hai, saya Cupi gitu ya. Ini ada dua fulfillment. Jadi ini ada fulfillment pertama, ini fulfillment yang kedua gitu ya. Nah, itu yang bisa kalian gunakan untuk merespon intent. Intent itu ya ini ya, yang tidak ragu-ragu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang hal menarik yang nanti kita kalian ekspor lagi lah lebih banyak tentang code ini ya. Nah, ini kan yang tadi ya, ini secara rule based. Tapi sebenarnya kalian bisa nulis lewat setting. Jadi saya buat setting, terus saya buat ke add git integration ya. Nah, ini akan kita integrasikan ke GitHub gitu. Nah, GitHub itu seperti apa? Nanti dia akan di-push, terus kalian buat dengan akses token ya. Akses token ini harus kalian dapatkan di setting, di developer. Nanti akan dapat di situ. Nah, di situ akan dapatkan token. Nah, ini kan Convo ini saya migrasi dari si ini ya, chatbot HIV ya. Jadi chatbot HIV ini yang awalnya sudah saya push ke GitHub, jadi saya udah siapkan, jadi saya tidak integrasi di sini ya. Kalau harusnya saya tujukan kalian bentuk integrasinya seperti apa, tapi yang ini udah migrasi dianya. Nah, oke, jadi saya cancel aja yang ini. Kemudian saya balik lagi ke flow. Nah, ini contoh yang misalnya tadi ya rule base-nya tadi ya, intent-intentnya tadi kita udah masukin. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus bangun dulu nih intentnya.
Nah, di sini intentnya tuh banyak ya. Saya masukin ada lebih dari berapa ini ya kata gitu ya yang saya training gitu ya, berapa ratus gitu ya, lebih dari 200 lah, ini aja angka udah 200 kata gitu ya. Nah, di situ ada default. Nah, ini yang masih rule based nih, yang rule based doang. Nah, untuk ya kalian buat intentnya itu jangan, misalnya jangan nulis kayak gini. eh, Kalian masuk biasa bisa sih nulis satu dua tiga gitu add, tapi kalian bisa langsung lewat import gitu ya. Jadi kalian buat dulu dalam CSV kata-katanya dalam satu kolom, kemudian kalian eh, masukin ke dalam chatbotnya berapa. Kayak tadi nih, misalnya ada kamus, kamus untuk arti dari bahasa ini gitu. Nah, itu masukin berapa arti misalnya. Oke, artinya piring gitu. Itu kan masih banyak gitu ya. Nah, itu bahkan bisa lebih dari berapa kata gitu ya yang dilatih. Nah, ini kan yang sederhana aja ya. Nah, ini sederhana. Kemudian kita balik ke ini, ke build tadi ya. Ke build. Yang tadi si Cupi tuh nggak bisa jawab secara generatif ya. Karena dia memang hanya pakai rule base gitu ya. Nah, sekarang kita mau pakai rule base. Nah, misalnya kita masukin intentnya di ini, di IC gitu. Tadi kita mau jawabnya ragu-ragu nih. Tapi ragu-ragunya nggak kita tunjukin ya. Karena memang fokusnya adalah self-assessment. Self-assessment ke penggunanya. Nah, di sini kita coba route. Ya, routes. Kemudian kita klik routes-nya. Jadi kan kalau dia bilang ya, itu masuk ke page berapa. Kalau tidak, itu masuk ke page berapa. Nah, kalau misalnya route, itu kita masukin dulu nih intentnya. Awalnya kita buat dulu ya, ragu-ragu ini intentnya apa saja ya. Kalian harus tahu, nanti saya tunjukin ragu-ragu intentnya seperti apa. Nah, ini kita lihat, ini agentnya. eh, di sini kita bisa masukin kondisi kondisionalnya seperti apa ya. Ada generator, ada parameter set, ada yang lain-lain gitu ya. Ada webhook. Tapi di sini saya mau pakai playbook. Playbook ini yang udah saya ciptakan juga nih, latih juga nih ke cupinya gitu ya. Generatif di playbook di sini. Nah, ini saya coba save ya. Save, kemudian sudah. Oke, save dulu route-nya. Nah, di sini akan muncul route bintang gini ya, ragu-ragu. Nah, sebelum eh tadi untuk mengesetnya kan ke playbook nih. Playbooknya kan belum ada nih kalau misalnya kalian pertama kali buat. Nah, playbook kalian ke playbook dulu nih. Ini playbook nih, ada Cupi IMS nih. Saya klik. Nah, Cupi IMS ini adalah goalnya itu adalah chatbot berbahasa Indonesia gitu dan lain-lain. Nah, ini layaknya API ya yang bisa kalian buat di API-nya OpenAI gitu. Kemudian kalian buat flow-nya nih, instruction-nya. Jika dia terlebih dahulu, instruction-nya apa? Jelaskan bahwa ini, bahwa jika dia tidak bisa menjawab, maka jika dia ingin self assessment, maka dia harus kembali ke flow gitu ya. Nah, yang ini nih data story ini kita masukin nih data yang kita punya nih, dokumen-dokumen dan yang lain-lain yang bisa dipelajari oleh modelnya. Dan untuk yang saat ini playbooknya itu hanya masih menggunakan model ini ya pre-train yang udah punya dari Google ya. Nah, ini yang saya bilang tadi example nih. Berapa kali shoot ya, tadi zero shoot, terus apa lagi, standar view shoot gitu, kemudian ada chain of talk ya yang tadi ya. Nah, ini saya ajarkan nih, saya buatin uh, example untuk misalnya di luar provinsi gitu. Nanti basic outputnya apa, input outputnya misalnya pengguna menyebutkan asal provinsinya, tapi mengkonfirmasi provinsi yang menanyakan kabupaten di mana pengguna tinggal. Nah, seperti itu ya. Jadi semua udah serba praktis karena ada ini ya, eh, ininya ya, GUI dari Google ini. Dan bisa sih kalau ngoding dari awal, tapi ya lebih enak kita gunakan ini gitu ya. Kemudian ada setting, setting ini ya, yang tadi ya RAG ya, action apa ya tadi, action, oh salah, AG.
Seruput pajangannya. Nah, ini dia react gitu ya. Action confirmation apa ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu deh. Nah, ini kayak seperti ini ya. Jadi kayak react yang yaitu kita atur RAG acceleration-nya, kemudian nanti kita menunggu atau tidak menunggu dari respon dari usernya seperti apa. Nah, jika kita sudah latih, kita lihat dulu statusnya, apakah sudah di training atau tidak ya. Enggak, tadi dulu, generatif AI-nya udah. Nah, ini yang bisa kita gunakan nih. Ini menggunakan dari Gemini ya, Gemini Flash. Gemini Flash. Ini kalian bisa buat datanya sendiri, tools dari tools ya. Jadi kalian bisa buat model sendiri. Ini dari OpenAI, ini data store, bisa dari function juga bisa. Jadi nanti kalian coba aja dari buat modelnya di sini gitu ya. Nah, kalau di playbook tadi konsep kereta, ya, kita cek udah di training belum settingnya. Ini ada deterministic. Sudah ya, training complete dengan classification resultnya sudah. Nah, coba kita tes misi cupi. Hai, gitu ya. Kemudian dia akan jawab apa? Datang gitu ya. Misalnya saya jawab ragu, ragu nih gitu. Dia akan, oh, belum ya. Saya ragu. Intinya kayaknya dia tidak bisa jawab. Gak bisa nih. Coba kita tren ulang. Oke, training sudah komplit. Kita sekali lagi tes. Hai, ragu. Wah, lama ya loadingnya. Kok lama? Bu, harusnya dia udah bisa jawab nih. Lagi. Nah, dia jawab kan, are you looking for information about sexual transmit infection or CTS? Iya, iya nih. Saya lagi cari informasi terkait HIV misalnya. Bisa nggak ya dia jawab? Bisa. Padahal kita tadi masih di self assessment ini ya, di role based tadi ya. Nah, coba saya balik lagi ke ini ya, pertanyaan tadi ya. Misalnya cancel atau batal. Oke, no, misalnya. Oke, terus balik lagi ke hi. Dia nggak ngerespon ya. Nah, baru balik lagi kan ke self assessment gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi kayak bisa kita ubah jadi lebih generatif sama tidak generatif gitu ya. Nah, tetapi di sini mas saya masih coba based on ini ya, based on Gemini. Nah, ini masih saya buat seperti ya contoh aja lah. Sebenarnya ini masih bisa diedit lagi ya. Sebenarnya kita bisa calling our data gitu yang sudah di modelnya yang sudah diiniin. Nah, kalau yang ini memang dari Gemini. Tapi ya tetap aja kita bisa tahu nih ternyata ngebuat chatbot seperti eh, ini tadi ya seperti ChatGPT itu bisa ini ya di dalam lingkup kecil itu bisa kita gunakan gitu. Tetapi ingat ini layanannya berbayarnya sangat tinggi ya. Jadi kalau setiap kata yang kita masukkan itu akan kena charge gitu ya. Jadi kalian harus gunakan untuk kepentingan yang memang eh, ya ada ininya lah ya, ada kegunaannya lah yang bisa cover cost kalian yang gede gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau yang lain-lainnya
nanti bisa nyusul lah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk pembangunan agent dari reasoning dan yang lain-lain? Halo? Ini suara saya terdengar nggak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Gimana? Ada pertanyaan nggak mengenai si reasoning sama agent? Sejauh ini gimana? Kalian bisa pahami lah ya. Tadi di reasoning ada deduktif, deduktif, ada induktif, ada abduktif gitu ya. Ada bahasa formal, ada informal, lalu ada teknis routing, itu ada COT, chain of thought, kemudian ada zero shoot, few shoot, ada standard shoot gitu ya. Kemudian ada beberapa nih. eh, Kemudian ada apa lagi tadi ya? Ya. Oh iya, pelatihan tadi ya dari target model menjadi model yang lebih kecil itu menggunakan Orca, dan yang paling penting itu adalah training yang menggunakan list rumus juga itu penting. Nah itu nanti kalian belajarin ya, nanti masuk ke UAS soalnya. Itu yang saya jelaskan. Jadi dibaca aja yang dari website. Kalau yang untuk ini nggak ada ya? Eh, eh, nggak ada pertanyaan untuk agent ya? Ya, silakan open mic-nya. Dan izin bertanya, Pak, untuk tadi kan ada yang kayak soal cerita yang mengenai misal yang apa gitu, Pak. Dan itu ditunjukkan ada beberapa model-model yang dapat memecah menjadi beberapa kasus yang lebih sederhana. Kalau untuk ada berapa, apakah model yang lebih baik itu dapat memecahkan masalah dengan mempartisinya lebih banyak atau tidak selamanya seperti itu ya? Model yang baik tidak harus memecahkan ini ya. Maksud kamu apakah dengan memecah seperti ini itu akan mendapatkan hasil apa dikatakan model yang baik atau tidak gitu ya? Oke. Iya. Iya ya. Nah, kadang memang kita bisa lihat sih kalau dari standar shoot sama view shoot, kemudian ada chain of talk itu sebenarnya rada sama ya. Kayak dilihat nih, modelnya juga baik, jawabannya juga singkat, tapi dibilang ya karena kita berbicara dengan entitas yang dibilang bukan makhluk hidup, itu sangat riskan sekali kalau dia memberikan jawaban yang tidak pas gitu ya. Makanya itu kita harus menerapkan penalaran ini. Penalaran itu melalui tadi proses berpikirnya tadi, proses berpikirnya manusia itu seperti apa gitu. Nah, makanya model yang baik itu bisa menjelaskan bagaimana nalarnya itu nyambung gitu. Nah, kalau misalnya modelnya cuma 11, ini dia tidak dikatakan kurang baik gitu, kurang bisa dibilang kurang nalar dengan manusia ya. Jawaban 11 itu dari mana asalnya? Apakah dia tadi nambah-nambahin atau dia bisa nginget atau dia bisa apa? Nah, kita kita nggak tahu nih secara detailnya seperti apa. Nah, seperti itu sih. Nah, makanya dari chain of thought inilah model bisa dikatakan lebih baik bekerjanya gitu modelnya. Nah, seperti itu sih Fatir. Jadi semakin bagus dia menjawab dengan langkah-langkah yang banyak, itu semakin dibilang katakan semakin baik gitu. Oh. Ya, Baik, Pak, terima kasih. oke. Jadi itu ya kalau di eh, tadi di bagian ini ya. Nah, kita nih kayak Orca ini ya, kayak kita lihat nih ada boolean expression. Dan ini evaluasi, dia mengevaluasi Big Bang Heart gitu. Big Bang Heart ini sejenis ini ya, eh, evaluasi ya, evaluasi terhadap 23 Big Bang
gitu ya, with special focus on multi-step reasoning. Multi-step reasoning ini maksudnya itu tadi penalaran langkah demi langkah. Jadi kita membuat suatu penalaran bukan dalam bentuk teks gitu, bukan bentuk dalam satu kesatuan, tapi kita buatnya step by step gitu. Jadi satu langkah ada demi langkah gitu ya. Jadi makanya multi-step reasoning gitu ya. Nah ini ada pengujian ORCA terhadap Boolean expression. Nah Boolean expression tuh bisa nggak dia gitu ya. Misalnya true or false, not true, and true is. Ya, let's think step by step. Nah itu akan muncul nih jawabannya seperti apa. Remember that I expressed inside bracket always. Nah dia akan mencontohkan kayak gimana evaluasi dari true and false gitu ya. Nah ini ya kelihatan jawabannya adalah false gitu. True is false gitu ya. Not true and true is gitu ya. Jadi kayak teks ini cukup sulit ya karena dipahami robot cukup menantang gitu ya. Kalau manusia aja kan jadi mikir ini kayak, aduh ini seperti apa ya gitu ya. Nah robot malah disuruh lebih memaksa untuk menjawab pertanyaan ini. Nah makanya itu dari reasoning tadi penting untuk memberikan si robot pengetahuan yang harus dilakukan breakdown gitu, breakdown dari logikanya seperti apa. Nah, ini data understanding nih. Tomorrow is 11/12/2019. What is that? Oh, 1 year ago from today. Nah, ini akan dia jawab nih. Jawabannya so the answer is B gitu. Seperti itu ya. Jadi emang semakin chain of talk-nya semakin banyak itu semakin bagus gitu ya. Nah, itu ya kalau dari reason tadi. Nah, kalau di agent ini berdasarkan lingkungan aja ya. Jadi aplikasinya apa, terus kita minta instruksinya apa, agent akan memberikan. Jadi kayak agent ini kayak pembantu gitu. Siapa bosnya tahu pembantunya gitu. Misalnya saya ingin dibantu dan menulis email gitu ya kayak kemarin yang dibilang Bu Ayu gitu ya, tuliskan email untuk produktivitas kita kan ya. Jadi daripada kita mikir-mikir nulis email yang panjang, kita minta si pembantu agent ini aja untuk ngebuatin gitu. Nah jadi kayak asisten gitu ya, makanya disebut asisten eh, artificial ya. Jadi kayak asisten yang membantu kita apapun gitu ya. Nah, ini banyak sekali aplikasinya ya dari automasi, multi-step, dan yang lain-lain. Nah, sebelum pre-LLM itu ada lagi nih yang biasanya digunakan untuk membuat chatbot atau agent gitu ya. Nah, itu disebut instruction following agent. Jadi, instruction following agent itu adalah mengikuti instructionnya nih. Nah, ini jadi ide pertamanya itu kita membuat sekumpulan action sequence to sequence like translation machine. Kemudian kita buat nih max-nya ya dengan nilai max-nya ya. Probabilitasnya berapa gitu. Jadi ini kayak eh, sama kayak mesin translation ya, text to sequel ya, as text to as sequence language ya. Jadi kayak mereka mengecek probabilitas apa teks mana yang paling dekat gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ada executable dari from instruction trajectory, kemudian kita lihat yang ini langkahnya dekat gitu. Nah, ini sama yang kayak saya lakuin di Cupi tadi ya, di Flow ini. Di Flow ini masih menggunakan deterministic AI, jadi masih menggunakan yang namanya instruction tadi ya, uh, instruction apa tadi namanya? Instruction following agent. Jadi mengikuti apa perintah yang saya buat. Jadi berdasarkan code base. Jadi deterministic AI ini ya masih menggunakan advanced NLU, natural language understanding ya. Jadi cuma dia understandnya yang mana, nanti akan dilihat probabilitasnya yang mana. Intentnya kalau dia jawab ini, ya pasti jawabannya ini gitu loh. Cuma kayak deterministic aja gitu, tahu gitu jawaban pastinya apa. Kalau yang generatif kan dia mengenerate ya, mengenerate ini frase-frase yang sudah ada gitu. Jadi kan modelnya udah dipelajari token limitnya berapa sama step outputnya berapa gitu ya. Ini Gemini ini kayaknya mau ambil alih ini ya, bukan AI, tapi dia tetap memberikan
ini ya memberikan tools kita untuk terhubung ke OpenAI. Nah, ini. Ya, kalau memang dibilang sih, kalau kita ingin menciptakan sebuah chatbot, itu sesuai kebutuhan aja sih. Sebenarnya kalau misalnya kebutuhannya memang untuk sehari-hari, customer banyak, apa banyak, apa ya, pertanyaan banyak, ya chatbot itu salah satu alternatifnya. Tapi tidak harus generatif ya. Tadi role based tadi yang harus tadi. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini kan probabilitas ya, probabilitas interaction calling agent. Nah, yang ini mencari probabilitasnya dengan interaction ya. Kalau interaction, misalnya ini klikkan, kemudian klikkan lagi, open gitu dan lain-lain ya. Melalui interaction yang sudah dikumpulkan. Ini kayak environment memberikan observasi, misalnya Gemini atau Meta atau yang lain-lain ya, atau OpenAI, kemudian akan diberikan action. Ini rumusnya nih, translation dynamic probabilitas yang ini dikali dengan P dengan agent kolisinya. Nah, ini yang saya bilang nih, kolisi ini harus dibuat ya, karena kalau dia tidak ada polisi, dia akan generate-nya basing-basing gitu loh, nggak punya aturan. Nah, itu polisi itu harus diatur gitu ya. Nah, ini kayak causal transformer gitu ya. Nah, kemudian yang saat ini in 2024 kita tuh sudah oh ya, dan 2024 kita kan udah gunakan transformer. Nah, ini generative trajectory modeling. Inilah muncullah generatif AI gitu. Generative trajectory modeling. Nah, ini yang muncul ini ya model AI dengan causal transformer. Ini yang sederhana sih, belum ada transformer yang aneh-aneh gitu ya. Transformer kan banyak ya, banyak jenisnya. Nah, contohnya simple language model agent with React. Nah, ini yang sudah kan menggunakan transformer visual. Ini ada pertama action shape in text. Kita buat dulu bentuk teksnya, baru instruction text, kemudian preview observation and action. Provide current observation. Nah, ini ya. Model generate action, sequence prediction text, use that action to update environment and repeat. Jadi, model akan mengenerate langkah selanjutnya. Kita menggunakan sequence prediction text, kemudian menggunakan action tadi untuk mengupdate environment and diulang terus, di repeat terus, gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini nih, awal-awalnya ada web links, ada web arena gitu ya untuk membuat sebuah kayak chatbot ya, robot yang lebih pintar gitu. Nah, ini dia ada web links, kemudian ini jadi popular benchmarking ini ya hanya dikhususkan untuk suatu domain ya. Jadi bukan berarti ini salah satu hal yang harus kita pelajari. Ya, benar pelajari yang paling penting adalah mengerti arsitektur transformer, sequence to sequence, dan decoder encoder itu harus paham. Nah, itu kalau ingin membangun sebuah language model. Seperti itu. Nah, ini kayak mereka ini hanya membenchmarking aja sih modelnya seperti apa agar agentnya lebih pintar. Perhitungannya untuk khusus pada domain tertentu. Nah, ini juga bisa kita gunakan eksplorasi model generate ya, plus model generate. Tadi model ini kan nge-generate ya. Nah, kita juga bisa gunakan eksplorasi nih, seperti ini nih. Pertama, kita buat ini dulu, eksplorasi book of light prompt. Nah, ini kan promptnya kita coba, you are given sequence of action on corresponding HTML page on website. Nah, ini nih, prompt ini nih. Ini promptnya yang mana nih? Kalau menurut kalian, saya tadi buat playbook, terus promnya yang mana? Promnya yang mana? Instruction kah apa goal? Yang mana promnya? Ayo, saya bertanya. Yang mana? Yang mana? Promnya? Instruction sih Pak, ya. Oh, yang ini ya, yang instruction ini ya. Bukan, instruction ini
kumpulan instruction sih sebenarnya. Bisa. Ya, itu. Menurut saya sih, kalau yang ini nih lebih ke mesinnya agar mengerti, kalau yang ini agar penalarannya ngerti gitu. Jadi dua-duanya bisa disebut ya. Oke, boleh deh. Ya, boleh. Jadi di sini contoh sampel execution. Jadi kita buat programnya untuk kedua ini. Kemudian kita coba ke tadi ya example dengan beberapa shoot. Kemudian kita setting RAG-nya, acceleration-nya apakah dia ini. Nah, ini baru akan digunakan tadi ya transformer dengan si modelnya adalah si Gemini. Oke, itu dibalik ini dibalik behind the scene chatbotnya gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke sini, eh, kita bisa lihat nih, you are given points, bla 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 gitu ya. Kemudian book a flight from baru kita minta ini ya, book a flight from SPO to NYC gitu ya. Nah, ini baru kalimat yang reasonnya gitu ya. Yang tadi kan instruction. Nah, kemudian kita akan mengeksekusinya dengan eksplorasi gitu ya. Nah, dia akan mencari dan seperti ini ya. Di sini dia akan mencari dari angka yang ini, how we can be decided if a sequence interaction is meaningful using from language. Nah, ini akan mencari gitu ya. Kemudian dapat ya, kemudian dapat kelengkapan, kemudian mereka coba book gitu ya. Nah, kemudian prompt map the given instruction to sequence of action on one at the time. Nah, ini instruction-nya tadi ya, kayak prompt tadi ya, buat mapping-nya. Mapping untuk si instruction-nya, prompt yang udah dimasukin gitu ya. Nah, di sini dia akan bentuk nih instruction set that, kemudian priority, kemudian masuk ke fungsi R yang diisinya ada tujuan, after rating, ya. Output 1 if the majority is correct for the given instruction. Misalnya dia salah, maka dia 0 gitu ya. Kayak ini G ini tujuan ya, G ini tujuan, T itu tadi structure rating. Nah, kemudian akan checklist karena dia masuk ada di database gitu. Jika tidak ada, ya set origin to SPO to NYC gitu ya. Nah, jika tidak ada, ini yang akan menjadi problem gitu ya. Nah, kita bisa gunakan Bootstrap agent by guiding exploration with language. Jadi ada Bagel. Nah, Bagel ini yang tadi kan prompt-nya itu map given instruction to sequence of action one time. Of-nya apa, prediction, action-nya apa. Prediction juga. Kalau ini yang label ini, from you are given sequence of action and corresponding HTML state on a website. Kemudian labelnya predict. Bagel akan mentransformasikan ya instruksi 2 ini dari variable menjadi yang ini tadi ya, yang basis environment yang kalian gunakan. Oke, ya. Nah, ini yang akan mereka bekerjanya seperti apa ya, si Bagel. Bagel ini emang sering banyak banget digunain ya, Bagel dan yang kawan-kawannya. Nah, dia memang ditunjukkan untuk menaikkan performa ya. Jadi kayak pertama kita explore dulu environment to collect majority yang tadi angka dan bilangannya. Kemudian kita create synthetic demonstration via iterative labeling. Nah, kemudian kita labeling tadi si majority dari environment tadi ya ke fungsinya. Kemudian lanjutnya kita pilih nih dari datanya ke RGT tadi ya. Nah, makanya tadi kalau nggak ada gimana gitu, 0 sama 1 T gitu ya, sampai seterusnya gitu. Nah, maka akan dipilih pakai instruction following gitu ya. Oke. Nah, ini hasil dari Zero Shoot dan Bagel. Nah, ini saya belum nambahi Bagel sih di cupi saya yang saya buat itu. Nah, itu memang belum. Jadi ya harusnya kalau dibuat Bagel dia akan lebih
akurat lagi ya, lebih bagus lagi. Nah, seperti itu multimodality dan lain-lain. Kalau multimodality itu ini ya, kita ingin mengubah eh, tadi ya text to image, image to text agar si modelnya bisa mencoba memahami inputnya yang berbagai macam ya. Nah, ini yang kita ingin berinteraksi. Ini nih ada nih model-model yang memang sudah dibuat itu kayak Lalava. Lalava ini yang jelasin sama Bu Ayu kemarin tuh. Ada yang Lalava nih, LLA ya bacanya. Ini nanti dia masuk nih hidden stage. Nya yang ini nih language modelnya di testing, kemudian language responnya apa. Jadi kayak ada vision encodernya gitu ya. Ini kayaknya ada yang buat ya, Slip ya. Slip itu ada ya kalau nggak salah kita bahas. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak ini fine tuning Slip ya. Jadi nanti fine tune a Slip encoder jointly with Vicuna decoder on this data. Jadi kayak dua ini digunakan menjadi ChatGPT. Jadi ChatGPT itu menggunakan Slip encoder, kemudian Vicuna 13 billion decoder ya untuk menerjemahkan input kita. No, sebesar apa itu kayak udah kebayang lagi tuh modelnya sebesar berat apa. Nah, itu ya kecanggihan teknologi kita sekarang ya bisa membaca multimodality ya. Jadi ingat tadi multimodality itu input yang berbeda ya. Jadi kalau kita gunakan data-data yang berbeda, gambar, suara, teks, itu multimodality lah yang akan merespon lah, memproses ininya input yang kita masukkan ke itu. Oke, mungkin waktunya udah hampir habis. Dari sini sudah cukup jelas kan apa yang saya sampaikan? Apa ada yang tanya gitu atau masih kurang jelas? Paham, Pak. Oke, nanti ujian ada 5 soal ya, nggak ada anaknya kayaknya. Nah, lagi ya. Oke, mungkin itu aja sih yang untuk materi terakhir. Nah, yang saya bingung nih, kalian pengen ada tugas atau enggak sih ini? Pengennya nggak ada lah. Tapi kalau dari berdasarkan Bu Ayu ya, Bu Ayu tuh belum pernah ngasih tugas sama sekali. Jadi saya merasa nilainya ya pas tugas kalian sebelum UTS. Mau nambah nilai lagi nggak? Kalau mau nambah ya silahkan. Kalau mau enggak, ya kalau enggak ya sudah. Saya nggak buatkan tugas gitu. Kalau untuk transparansi, kalau kalian berkaca aja sih ke nilai UTS yang kemarin itu seperti apa. Nah, kira-kira gimana? Kemarin nilai UTS kan udah dibagikan ya sama ibunya, jadi udah tahu ya berapa ininya yang strateginya untuk bisa dapat nilainya lebih baik. Nah, ke pertanyaan lagi, apakah mau ditambah ada tugas atau tidak? Itu aja sih pertanyaannya. Gimana? Oke. Jadi gimana? Mau nambah tugas atau nggak usah ada tugas aja, Pak? Saya udah cukup nilai-nilai kita udah gitu aja deh. Tugas-tugas yang kemarin aja yang digunain. Ini gimana? Ayo, Kalau ketua untuk kelas. Nih. berarti sih mau, Pak. Tapi kalau seterusnya contoh, Pak. Oh iya. Kalau nggak saya tunggu aja deh. Nanti tugasnya mudah. Paling kita minta kalian membuat ngerancang ini aja sih. Ngerancang apa yang sudah disampaikan sama Ibu Ayu kemarin kayak gimana sih membangun model pre-train itu kayak gimana? Nah, model nanti saya kasih tugasnya, saya bentuk dalam PDF, jadi kalian kerjakan. Siapa tahu masuk di UAS, gitu ya. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, jangan berarti
Ya, Pak Dika ngasih ke berat apa nih beban. Yang enggak sih sebenarnya pengen kalian biar UASnya nanti bagus gitu. Ya, oke. Ya, Fakih. Izin Pak, untuk PBA ini ada kisi-kisinya nggak Pak? Untuk ujian akhir semester nanti untuk hari Jumat. Ada nggak ya kisi-kisi kan tadi yang mau yang materi ini masuk, terus pre-train masuk, bird masuk, terus deep learning natural language processing dengan deep learning itu masuk. Jadi kalau kalian udah tahu transformer, udah tahu cara nge-pre-train, aman lah. Seperti itu ya. Terus ya mungkin kalian harus tahu tuh beda-bedanya yang embedding itu kayak apa. Konteks ya kemarin ya konteks kayak independen, konteks dependent gitu ya. Itu harus tahu. Jadi itu kayaknya ya dipelajarin lah. Ya itu aja sih dari saya kalau dari seputar ujian. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ya udah kalau gitu nanti saya kasih tugas mungkin mudah-mudahan salah satu ada yang masuk UTS UTS UAS dan kalian kerjakan. Kalian mau deadline-nya lewat atau deadline-nya pas UAS saja? Mungkin setelah UAS Pak. Hah? Setelah gimana nih? Setelah UAS Pak. Setelah UAS. Oke, boleh. Ya udah setelah UAS saja. Nanti berarti hari Sabtu apa? Hari Sabtu kali ya. Hari Sabtu. Yo, ya udah kalau gitu saya cukupkan perkuliahan terakhir ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah PBA dan semoga ilmunya semakin bermanfaat dan aplikatif dan bisa kalian terapkan di pekerjaan nanti. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha sebelum ujian. Semoga hasilnya juga memuaskan ya dan tidak ada yang hasilnya yang mengecewakan ya. Karena ini adalah mata kuliah mungkin yang penting ya, tetapi tidak juga relevan lah di kalian. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak.